Bab ke-73. Di persimpangan jalan, Dava yang tengah berjalan santai tiba-tiba tertabrak seseorang dari arah kiri. Seorang perempuan menabraknya cukup keras, dan saat perempuan itu hampir terjatuh, ia spontan menarik baju Dava, membuat keseimbangannya goyah. Dava berusaha menahan tubuhnya agar tidak ikut jatuh, refleks menahan tubuh perempuan itu. Namun, tetap saja, ia nyaris limbung. Beruntung, Alvin dengan sigap menahan lengannya, mencegahnya jatuh ke lantai bersama perempuan tersebut. Sementara itu, Galena yang berada beberapa langkah di depan langsung menolak ke belakang. Matanya membelalak saat melihat suaminya tengah menahan seorang perempuan dalam posisi yang terlihat seperti memeluk. Amarahnya langsung meluap. Dengan kesal, ia segera berbalik dan pergi, mesinnya langsung melepaskan diri dan mendorong perempuan itu menjauh. Ia hendak menyusul Galena, namun tiba-tiba pergelangan tangannya dicekal oleh perempuan tadi. Sebentar. Mau kemana? Tanya perempuan itu, menatap Dava penuh kagum. Dengan nada dingin, Dava menghentakkan tangannya, membuat perempuan itu mundur 2 langkah. Lepas! Bentaknya tajam. Ia segera melangkah pergi, diikuti oleh teman-temannya. Namun, perempuan itu justru berlari mengejarnya. Tunggu. Aku mau terima kasih sama kamu. Ayo, aku traktir makan. Ucapnya dengan langkah kecil menyusul Dava. Gak usah. Duit kita banyak. Jawab Raka santai sebelum Dava sempat merespons. Gue gak ngomong sama lo. Balas perempuan itu ketus. Heru yang mendengar jawaban perempuan itu langsung menyeringai. Dasar cewek ganjen. Ucapnya pedas. Namun, perempuan itu mengabaikannya dan malah berani menarik tangan Dava lagi. Hei, aku mau traktir kamu makan sebagai ucapan terima kasih. Katanya manja. Dava yang sudah merasa risih dengan perlakuan kurang ajar perempuan itu langsung menghentakkan tangannya lebih kuat, membuat perempuan itu terdorong ke belakang hingga kepalanya terbentur dinding dengan keras. Dan, aduh! Ringis perempuan itu menatap Dava dengan ekspresi tak percaya. Dava yang sudah tersulut emosi menatapnya tajam. Lo nggak denger temen gue ngomong apa, ha? Apa lo budek? Bentaknya, lalu segera pergi. Duh, kasihan banget. Ejek Raka dan Heru bersamaan, membuat perempuan itu semakin kesal. Apalagi beberapa pengunjung mal mulai menatapnya dengan tatapan tak suka. Sementara itu, Galena yang sudah menjauh sempat menoleh ke belakang dan melihat bagaimana Dava mendorong dan membentak perempuan tadi. Bukannya marah, ia justru tersenyum puas. Namun, sesaat kemudian, rasa kesalnya kembali muncul. Moodnya memang sedang tidak baik. Hoi! Nyebelin! Gumamnya, lalu melangkah cepat menuju toko perlengkapan camping. Galena menemani Clara yang sibuk memilih barang, hingga akhirnya kelima pemuda itu menyusul mereka. Dava segera mendekati Galena, tapi istrinya langsung menjauh tanpa berkata apa-apa. Dan ia hanya bisa menghela nafas sabar saat mengetahui jika istrinya ini sedang dalam mood yang buruk. Udah, ayo Cla. Pilih apa aja yang lo butuhin. Setelah ini, ayo makan. Gue lapar, mau makan orang rasanya. Ucap Galena dengan nada sinis. Heru berbisik ke Raka. Serem amat, wih. Namun sayangnya, suara mereka masih terdengar oleh Galena. Ia langsung menoleh dengan tatapan tajam. Apalah? Mau gue makan, ha? Enggak nah. Gue enggak bilang apa-apa. Sahut Heru panik. Galena mendengus kesal dan kembali sibuk mencari barang-barang untuk Clara. Dava hanya bisa menghela napas pasrah mengikuti Galena. Cepetan kalian mau. Ucap Alvin mulai memilih barang diikuti yang lainnya. Setelah memilih barang yang dibutuhkan dan membayarnya, mereka memutuskan untuk makan siang,
mengikuti Galena dan Clara yang berjalan lebih dulu menuju restoran seafood yang kemarin malam Galena dan Dava kunjungi. Mereka semua memutuskan untuk makan seafood saus padang di restoran itu. Mereka duduk di meja panjang, cukup untuk menampung mereka bertujuh. Saat makanan datang, mereka mulai makan dengan tenang, meskipun suasana masih terasa sedikit tegang. Namun, ketegangan itu semakin menjadi saat seseorang tiba-tiba menghampiri meja mereka. "Hai, boleh gabung gak?" Suara yang tak asing terdengar. Semua mata menoleh. Fanny, ya dia Fanny perempuan yang tadi menabrak Dava, dan kini ia berdiri di samping meja mereka dengan senyum penuh harap. Tampaknya ia belum menyerah untuk mendekati Dava. Mata Galena langsung menajam. Dengan dingin, ia berkata, "Pergi. Meja kosong masih banyak." Fanny mendengus kecil. "Gue nggak nanya loh. Lagian, kursi di sini juga masih kosong." Galena menyeringai sinis. "Bukan masalah kursi kosong atau enggaknya. Kita cuma nggak nerima tante-tante di sini. Bikin enak rasanya." Ucapnya tajam. Muka Fanny memerah karena kesal. Ia hendak membalas, namun sebelum sempat berbicara, Dava sudah mengangkat tangannya, memanggil seorang pelayan laki-laki. "Usir dia. Dia mengganggu waktu makan siang kita," ucap Dava dingin. Pelayan itu segera mendekati Fanny. "Silakan pergi, jangan mengganggu pelanggan kami." "Apaan sih? Gua cuma mau gabung," kesal Fanny. "Mereka tidak berkenan. Silakan pergi, atau kami seret dengan kekerasan," ucap pelayan itu tegas. Akhirnya, Fanny pergi dengan wajah merah padam setelah mendapat tatapan tidak suka dari pengunjung lain. Namun, bukannya mereda, ketegangan di meja justru semakin menjadi. Galena melirik Dava sinis, lalu mulai memotong capit kepiting dengan keras, seolah membayangkan itu adalah kaki seseorang. Raka dan Heru yang melihatnya langsung bergidik ngeri. Bahkan, biasanya Galena yang makan udang harus dikupas, tapi kali ini ia langsung menyantapnya tanpa peduli kulitnya masih menempel dan nantinya akan menyangkut di tenggorokannya. Dava yang melihat itu hanya bisa menghela napas, lalu dengan sabar mengupaskan udang untuk Galena. Namun, alih-alih memakannya, Galena justru menyerahkannya ke Clara. Clara, tentu saja, menerima dengan senang hati. Sementara itu, Dava hanya bisa menghela napas sabar. Setelah makan, mereka memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Galena terus mendiamkan Dava. Bahkan saat diajak bicara, ia tak memberikan tanggapan. Sesampainya di rumah, Galena langsung masuk ke kamar tanpa menunggu Dava, lalu mandi dan tidur karena kelelahan serta moodnya yang buruk. Dava mendekati Galena dan duduk di pinggiran kasur. Ia mencoba mengelus kepala Galena, tapi Galena langsung menepis. "Gak usah pegang-pegang. Kamu terkontaminasi bakteri, pergi sana," katanya ketus. Dava menghela nafas penuh penyesalan. "Sayang, maaf. Pergi. Jangan deket-deket, banyak bakterinya," ujar Galena ketus. Dava hanya bisa menghela napas pasrah. "Aku mandi dulu," ucapnya mengalah. Saat Dava masuk ke kamar mandi, Galena melirik kesal. "Ish, nyebelin," gumamnya dengan mata berkaca-kaca, lalu memejamkan mata dan tertidur. Setelah selesai mandi, Dava naik ke kasur dan memeluk istrinya erat serta mencium keningnya sambil terus mengucapkan maaf, hingga akhirnya tak terasa ia ikut terlelap dalam tidur. Sekitar jam 6 sore, Dava terbangun dari tidurnya. Ia melihat Galena yang masih tertidur nyenyak dalam dekapannya. Ia tak langsung bangun melainkan kembali memeluk Galena erat dan memejamkan matanya, tapi tidak tidur, hanya terpejam saja. Gadis itu sebentar lagi akan bangun. Dava semakin mengeratkan pelukannya, tak mau Galena lepas. "Eng!" Galena mengeluarkan suara lirih khas orang yang baru bangun tidur. Matanya perlahan terbuka,
lalu ia merasakan sesuatu yang menekan perutnya. Saat melirik, ia mendapati tangan Dava melingkar erat di sana. Galena mencoba bangkit, hendak ke kamar mandi, tetapi Dava menahannya. "Kak, lepas!" gumamnya dengan suara serak. Tangannya berusaha menyingkirkan tangan Dava, tetapi laki-laki itu justru semakin mengeratkan pelukannya. "Kak, lepas! Aku mau ke kamar mandi," ulang Galena, kali ini dengan nada sedikit tegas. Namun, yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala dari Dava. Dava bergumam pelan, suaranya terdengar manja. "Gak mau." Galena menghela napas, tetapi rasa tak nyaman kebelet pipis membuat kesabarannya menipis. Apalagi suasana hatinya memang sedang buruk sejak tadi siang. "Sika, minggir. Gue mau ke kamar mandi. Jangan kekanak-kanakan deh," bentaknya, lalu dengan paksa ia melepaskan pelukan Dava dan segera berlari ke kamar mandi. Dava hanya bisa menatap punggung Galena yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Dadanya terasa sesak, air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh. "Hiks!" Ia terisak pelan, menggigit bibirnya agar suaranya tak terdengar terlalu jelas. Sejak siang tadi, Galena mengabaikannya dan sekarang gadis itu bahkan membentaknya. Dava tahu Galena sedang kesal karenanya juga, tetapi tetap saja hatinya terasa sakit. Tak lama kemudian, Galena keluar dari kamar mandi. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tubuhnya langsung diterjang oleh Dava yang kembali memeluknya erat. "Hiks, maaf." Suara Dava terdengar bergetar, leher Galena pun terasa basah karena air matanya. Galena pintanya dengan nada lelah. Namun, bukannya melepas, Dava justru semakin erat memeluknya. "Gak mau, nanti kamu pergi," ucapnya pelan. Galena semakin kesal. "Sika, lepas. Kak, aku capek, aku lapar, aku mau masak makan malam. Jangan manja kayak gini deh," ucapnya, nada suaranya semakin tinggi. "Hiks, gak mau." Lirih Dava lagi. Galena menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Namun, rasa kesal dan lelah yang menumpuk membuatnya ingin menangis juga. Akhirnya, ia menatap Dava dengan mata berkaca-kaca. "Kakak maunya apa sih?" tanyanya dengan suara bergetar. Dava mengangkat kepalanya sedikit, menatap Galena dengan mata yang juga basah. "Jangan cuekin aku," bisiknya lirih. Tangisan Galena akhirnya pecah. Air matanya jatuh, dan suaranya terdengar semakin lirih di antara isakannya. "Hiks, aku tuh kesel banget sama kamu. Mood aku lagi jelek. Aku capek banget, aku pengen marah rasanya," ucapnya sambil terisak. Dava semakin merasa bersalah. Ia menempelkan kepalanya ke bahu Galena, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Hiks, maafin aku. Aku nggak bermaksud bikin kamu kesel," ucapnya dengan suara lirih. "Aku seharusnya tadi nggak narik perempuan itu, tapi aku refleks. Kalau nggak aku tarik, aku bakal ikut jatuh ke lantai karena dia narik aku duluan. Maaf." Galena masih terisak dalam pelukan Dava. Genggamannya di lengan pria itu semakin erat, seolah mencoba mengendalikan emosinya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Mereka hanya berdiri di sana, menangis bersama. Saat tangisannya mulai mereda, Dava kembali bersuara, suaranya masih sedikit bergetar. "Aku minta maaf, jangan diamin aku," ucapnya lirih. Galena menghela napas, lalu menggelengkan kepala. "Bukan salah kamu, aku aja yang moodnya lagi nggak bagus. Ditambah cewek tadi bikin aku kesel," katanya pelan. Mendengar itu, Dava semakin mempererat pelukannya. Tapi Galena menghela nafas panjang. "Kak, lepas," pintanya dengan nada lelah. Namun, bukannya melepas,
Dava justru semakin erat memeluknya. Nggak mau, nanti kamu pergi. Ucapnya pelan. Galena semakin kesal. Sika, lepas. Kak, aku capek, aku lapar, aku mau masak makan malam. Jangan manja kayak gini deh. Ucapnya, nada suaranya semakin tinggi. Hiks, nggak mau. Lirih Dava lagi. Galena menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Namun, rasa kesal dan lelah yang menumpuk membuatnya ingin menangis juga. Akhirnya, ia menatap Dava dengan mata berkaca-kaca. Kakak maunya apa sih? Tanyanya dengan suara bergetar. Dava mengangkat kepalanya sedikit, menatap Galena dengan mata yang juga basah. Jangan cuekin aku. Bisiknya lirih. Tangisan Galena akhirnya pecah. Air matanya jatuh, dan suaranya terdengar semakin lirih di antara isakannya. Hiks, aku tuh kesel banget sama kamu. Mood aku lagi jelek. Aku capek banget, aku pengen marah rasanya. Ucapnya sambil terisak. Dava semakin merasa bersalah. Ia menempelkan kepalanya ke bahu Galena, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Hiks, maafin aku. Aku nggak bermaksud bikin kamu kesel. Ucapnya dengan suara lirih. Aku seharusnya tadi nggak narik perempuan itu, tapi aku refleks. Kalau nggak aku tarik, aku bakal ikut jatuh ke lantai karena dia narik aku duluan. Maaf. Dava. Genggamannya di lengan pria itu semakin erat, seolah mencoba mengendalikan emosinya. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Mereka hanya berdiri di sana, menangis bersama. Saat tangisannya mulai mereda, Dava kembali bersuara, suaranya masih sedikit bergetar. Aku minta maaf, jangan diemin aku. Ucapnya lirih. Galena menghela napas, lalu menggelengkan kepala. Bukan salah kamu, aku aja yang moodnya lagi nggak bagus. Ditambah cewek tadi bikin aku kesel. Katanya pelan. Mendengar itu, Dava semakin memperanya. Tapi tetap aja, aku merasa bersalah. Gumamnya. Dan, Galena memukul dada Dava pelan. Iya, salah kamu. Salah siapa jeti orang ganteng? Ujarnya dengan cemberut. Dava melepaskan pelukannya dan menatap Galena serius. Emang kamu mau punya suami jelek? Tanyanya. Galena kembali mencemberut. Ih, ya nggak mau. Udah dapet yang ganteng gini masa mau yang jelek sih? Jawabnya dengan nada seperti rengekan. Sebelum Dava sempat menyahut, terdengar suara yang membuat mereka saling pandang. Crow. Suara perut Galena yang kelaparan akhirnya membuat mereka tertawa bersama, melupakan kesedihan dan kekesalan yang tadi sempat membebani hati mereka. Hehe, aku lapar. Ucap Galena dengan senyum malu-malu, menunjukkan deretan giginya yang putih. Dava yang gemas mencubit pipinya pelan. Maaf ya, gara-gara aku kamu sampai kelaparan gini. Kamu masih marah sama aku? Tanyanya sambil mengelus pipi istrinya dengan lembut. Galena menghela nafas panjang, lalu menatap Dava dengan mata sembabnya seolah berpikir. Aku masih kesel. Tapi, aku nggak mau ribut terus sama kamu. Apalagi aku lapar sekarang, nggak ada tenaga. Ucapnya dengan wajah cemberut. Dava tersenyum lembut. Ayo, aku yang masak kali ini. Dava tak merasa terganggu, justru ia merasa senang. Ia membalikan badan dan memeluk Galena erat, lalu membawa gadis itu kembali menghadap masakannya. Ia melanjutkan memasak tanpa sedikit pun merasa terbebani dengan Galena yang masih berada dalam pelukannya. Setelah selesai memasak, mereka menikmati makan malam bersama. Galena duduk nyaman di pangkuan Dava, sementara pria itu dengan telatan menyuapinya, sesekali menyuapi dirinya sendiri. Dava tahu mood Galena sedang buruk setelah pulang dari bandara mengantarkan kedua orang tuanya pergi. Ditambah lagi kejadian tak terduga yang membuatnya bertambah kesal dan bad mood.
Maka dari itu, ia berusaha memperbaiki suasana hatinya dengan memberinya perhatian lebih. Galena menatap suaminya lekat-lekat. Tangannya terangkat, mengelus pipi Dava dengan lembut. "Maaf, tadi aku bentak kamu," ucapnya pelan. Dava menggenggam tangan istrinya dan menciumnya sekilas. "Nggak apa-apa, aku ngerti. Seharusnya aku nggak kekanak-kanakan kayak tadi dan malah bikin kamu tambah kesel," ujarnya. Galena menggeleng keras. "Nggak, kamu nggak kekanak-kanakan. Aku yang salah bicara. Aku malah suka kalau kamu manja sama aku, berarti kamu butuh aku," katanya dengan senyum kecil. Dava tersenyum lebih lebar. "Jadi, kamu suka kalau aku manja?" tanyanya. Galena mengangguk sembari tersenyum. Dava mendekatkan wajahnya sedikit. "Ya udah, setelah ini aku mau kamu, boleh?" tanyanya dengan nada jahil. Siapa sangka, Galena justru mengangguk setuju membuat Dava sangat senang. Akhirnya, mereka menyelesaikan makan malam dengan cepat dan beranjak menuju kamar untuk menikmati malam penuh kehangatan sebelum beberapa hari ke depan Dava harus puasa karena esok mereka sudah harus berangkat camping. Bab ke-7